Saudara, jumpa lagi di channel YouTube saya bersama Pendeta Elisa Johnson. Saudara, hari ini kita akan membahas topik transfigurasi. Katakan, suatu kali Yesus naik ke atas gunung. Dia mengajak Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes bersama dia. Ketika mereka di atas puncak gunung itu, terjadilah kemuliaan Allah. Bersama dengan Yesus ada Musa dan Elia berbincang-bincang dengan dia. Saat itu awan datang melingkupi dan dikatakan pakaian Yesus berkilat-kilat putih, suasana penuh kemuliaan. Apa pentingnya topik transfigurasi ini bagi kita saat ini? Transfigurasi artinya perubahan rupa. Perhatikan kata trans, berubah, dan juga figura atau gambar atau rupa. Perubahan rupa terjadi. Dalam 2 Korintus 3 ayat 18, di sana juga ada yang berbicara tentang perubahan dan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dikatakan kita semua akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang dimaksud Paulus dengan kita tentu adalah jemaat Korintus, tetapi juga adalah umat percaya kepada Yesus. Mencerminkan di sana berarti, bayangkan kalau kita bercermin, memantul. Dengan demikian, kita orang percaya adalah pantulan gambar Kristus. Kita adalah cerminan gambar Kristus. Mungkin saudara akan merasa, masa sih? Tapi itulah yang ideal dari firman Tuhan. Kita adalah cerminan rupa Kristus. Nah, yang penting buat kita adalah bagaimanakah kita dapat menjadi cerminan rupa Kristus itu? Nah, yang pertama saudara-saudara, kita harus intim bersekutu dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan membuat kita semakin mirip Tuhan. Saudara, kata intim, intimasi, itu berasal dari frasa Inggris kuno yang berkata into me and see. Masuk ke dalam diriku dan lihat dengan seksama. Masuk mengenal dengan lebih dalam. Nah, saudaraku, salah satu tokoh yang menggambarkan keintiman dengan Tuhan secara luar biasa adalah sosok Musa dalam Perjanjian Lama. Suatu ketika dia masuk ke kemah pertemuan. Dia tinggal berdiam dalam hadirat Allah dalam kemah itu selama 40 hari. Dan ketika dia keluar dari kemah itu, saudara, dikatakan wajah Musa memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara, ini menunjukkan bahwa semakin kita bersekutu dengan intim dengan Tuhan, maka sinar wajah Tuhan akan memancar, mempengaruhi hidup kita, mencerahi kehidupan kita. Wajah Tuhan itu bercahaya dan mengeluarkan cahaya, saudara. Dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 ini adalah berkat para imam. Di sana dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, saudara, semakin kita intim bersekutu dengan Tuhan, maka semakin cahaya kemuliaan Tuhan itu melingkupi atau mempengaruhi kehidupan kita. Bayangkan saudara, seorang suami istri yang tadinya tidak mirip, karena mereka sekian lama intim, maka lama-kelamaan akan mirip. Untuk itu saudara, untuk mencerminkan kemuliaan Tuhan, seorang murid Kristus harus bersekutu dengan intim dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan? Yang kedua, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kehadiran Musa dan Elia dalam peristiwa transfigurasi tentu memiliki alasan teologis. Kita tahu Musa dan Elia adalah dua tokoh perjanjian lama yang besar. Musa adalah representasi dari hukum Taurat atau pembawa hukum Taurat. Dia menyampaikan berita atau mengajar bangsa Israel untuk hidup taat walaupun penuh pergumulan, saudara. Siapa Elia? Elia juga adalah salah satu nabi dan dia dianggap nabi yang besar karena dia naik ke atas meninggalkan dunia tanpa melalui proses kematian. Elia juga nabi dan mewakili penyambung-penyambung lidah Allah, nabi dalam perjanjian lama, dan dia juga menyerukan ketaatan kepada bangsa Israel atau umat Israel. Yang penting saudara, dalam peristiwa transfigurasi ini, selain Markus ingin menyatakan kemuliaan Yesus, tetapi Markus juga atau para penulis Injil yang lain juga mau mengatakan bahwa Yesus adalah penggenapan hukum Taurat dan penggenapan seluruh berita yang disampaikan oleh para nabi. Dengan kata lain, transfigurasi juga mau mengatakan bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup. Nah, saudaraku, kalau kita mau mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka kita harus tinggal
dan hidup dalam firman-Nya. Ketiga, kalau kita mau mencerminkan kemuliaan Tuhan, maka kita harus hidup dengan meneladani Yesus Kristus. Saat Petrus menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam peristiwa transfigurasi itu, saudara, dia begitu terpesona. Dia senang sekali dan dia berkata, "Aku bahagia, Rabi." Apa yang terjadi? Dia berkata, "Biarlah kita membangun kemah di sini." Saudara, ia mau bertahan dalam kemuliaan itu. Dia ingin tinggal dan menetap dalam kemuliaan itu. Tapi bagaimana dengan Yesus? Yesus mengajak mereka pergi turun gunung. Yesus mengajak mereka meninggalkan kemuliaannya di sana. Saudara-saudara, dia tahu di sana dia tidak akan mendapat kemuliaan lagi. Di mana? Di Golgota. Karena pada saatnya nanti dia akan dibawa naik juga ke atas. Bukan lagi ke atas gunung, tapi ke atas bukit. Dan di atas bukit itu bukan bukit kemuliaan lagi, tapi bukit kematian. Di atas bukit itu bukit Golgota, di mana dia disalibkan. Tidak ada kemuliaan lagi. Di sana dia akan memiliki wajah, bukan lagi wajah kemuliaan. Wajahnya tertunduk dan di wajah itu ada bekas tamparan, ada bekas ludah, saudara-saudara. Dia tidak mengenakan jubah lagi. Jubahnya pun sudah dirampas dan dijadikan undi. Saudara-saudara, tidak ada kemuliaan. Yesus tahu itu. Tapi Yesus tidak ingin tinggal berlama-lama dalam transfigurasi, dalam kemuliaannya. Dia mengajak turun, saudara-saudara. Nah, saudara, kalau mau memancarkan kemuliaan Kristus, ikutlah teladannya. Dunia ini menawarkan banyak kemuliaan, saudara. Walaupun kemuliaan yang fana, walaupun kemuliaan yang semu. Tapi perhatikan, ada banyak orang percaya begitu bergumul, begitu bergolak mencari kemuliaan, penghormatan, pemuliaan diri, kedudukan, dan lain sebagainya. Oh, saya tidak mengatakan orang Kristen nggak boleh mendapat kedudukan tinggi. Boleh, saudara. Tetapi bukan kemuliaan dunia yang kita cari. Kemuliaan kita, kalau kita ingin memancarkan kemuliaan Kristus, lebihlah turuti kehendak Allah, ikut teladan Yesus. Nah, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerminan kemuliaan Yesus ini terkesan sangat rohani, saudara. Mungkin sebagian kita akan mengatakan, masa iya sih kita bisa mencerminkan kemuliaan Yesus? Emang siapa kita? Bukankah kita orang berdosa? Bukankah kita selalu gagal dan gagal? Betul, saudara. Dalam 2 Korintus 3:18b, di sana dikatakan, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita harus diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Kita diubah serupa dengan gambar Yesus, saudara. Diubah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ini berarti, saudara, kalau saudara setuju atau tidak, ini berarti manusia kita yang percaya kepada Yesus juga mengalami apa yang disebut dengan transfigurasi. Transfigurasi. Hanya transfigurasi Yesus, dia menampilkan perubahan wajah kemuliaan surgawi, tetapi transfigurasi kita berubah dari hari ke hari, menuju rupa Kristus. Kenapa perubahan Yesus begitu cepat? Karena dia memang sudah sosok yang mulia. Kenapa kita perubahannya begitu lambat, saudara-saudara? Karena hidup kita penuh dosa. Tetapi perubahan kita adalah ya dan pasti ketika kita di dalam Yesus berubah menuju keserupaan dengan rupa Yesus. Karena itu perlu bagi kita untuk menjalani proses itu. Bersekutu dengan intim dalam persekutuan dengan Tuhan, taati dan hidup dalam kebenaran firman-Nya, dan ikut teladan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.